Baik Bapak Ibu, saat ini kita masuk di dalam evaluasi pelaksanaan dari evaluasi pelaksanaan GT bulan Februari, sekaligus nanti akan ada review dari GT bulan Februari ini ya. Dan untuk evaluasi akan saya sendiri yang akan menyampaikannya. Oke, silahkan bisa dilanjutkan. Bapak Ibu, untuk GT bulan Februari ini ternyata pesertanya tuh banyak. Jadi kita buka 3 grup ya. Ada 99 peserta. Namun dari 99 peserta itu ada 8 peserta yang keluar. Jadi ya, sayang sekali ada 8 peserta yang keluar. Dan dari berarti tinggal 91 peserta ya. Dari 91 peserta ini ada yang tidak berbagi dalam diskusi sama sekali. Wah, sayang sekali nih. Jadi dari 99 berarti dari GT1 itu ada 9 orang, dari GT2 itu ada 4 orang yang belum sama sekali berdiskusi di dalam grup dari awal sampai selesai ini sampai hari ini. Dan yang di GT Growing Together 3 ada 4 orang. Jadi totalnya itu ada 17 orang yang masih belum bergabung untuk join ya berdiskusi. Kiranya ini ada waktu bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang mungkin belum bergabung, mungkin apakah ada? Saya kira kalau yang di sini sudah bergabung semua, ini ada waktu untuk bisa bergabung. Masih ada 2 hari, hari ini dan besok untuk bisa bergabung di dalam diskusinya. Dan untuk total respons yang masuk, ini kami catat sampai hari ini ya, sampai tanggal 2, maaf, sampai kemarin tanggal 27 Februari. Jadi karena hari ini masih ada, jadi kami catat sampai hari kemarin. Ini total responnya dari GT1 itu ada 230 diskusi yang terjadi. Lalu di GT2 itu ada 312 diskusi yang terjadi. Lalu di GT yang ketiga itu ada 382 diskusi yang terjadi. Wow, ini di GT ketiga memang lumayan lumayan rame ya untuk diskusinya. Kiranya untuk GT2 dan GT1 bisa menyusul diskusinya untuk hari ini. Kita gaspol bersama-sama sehingga diskusi semakin menarik untuk pertanyaan diskusi yang terakhir. Lalu untuk paling banyak didiskusikan tuh ini terkait temanya ya, tema yang paling banyak didiskusikan untuk GT1 itu di minggu yang pertama itu dengan tema siapakah Alkitab masa kini. Wah, ini paling banyak didiskusikan. Itu dengan GT1 itu di minggu kedua dengan topik yang didiskusikan tuh Alkitab berbicara kasih. Ada 71 respons. Lalu GT2 itu minggu yang pertama. Nah, itu baru siapakah Alkitab masa kini ada 144 respons. Lalu di GT yang ketiga itu sama juga di minggu yang pertama atau topik yang pertama yang banyak didiskusikan tentang siapakah Alkitab masa kini. Peserta yang aktif ini dari masing-masing grup ya. Ini jadi kami itu mencatat Bapak Ibu keaktifan dari Bapak Ibu semuanya berapa Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ikut berdiskusi itu kami catat semuanya. Dan ini peserta yang aktif ini termasuk yang aktif, lebih tepatnya mungkin ya sangat aktif ya dalam berdiskusi. Di GT1 itu ada Pak Beni Pardede, ada Kak Chen Sukamto, ada Buji Juliana Wali. Yang lainnya itu ya masih aktif lah, tapi ada juga yang masih minimalis maupun ada yang belum aktif sama sekali. Lalu di peserta di GT2 itu yang sangat aktif itu ada Pak Andi Darmaji, ada Ibu Lili Kurniawati, ada Saudara Nikos, itu juga termasuk sangat aktif, tapi yang lainnya aktif dan minimalis dan belum masuk itu yang lainnya. Lalu di peserta GT2 itu yang aktif ada Ibu Deborah, Ibu Grace, lalu Pak Roy, rekan-rekan yang lainnya itu termasuk aktif, tapi belum masuk dalam sangat aktif seperti rekan-rekan yang ada di yang kami tulis ini. Ayo kiranya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya lebih aktif lagi untuk berdiskusi. Masih ada 2 hari ini untuk bisa melanjutkan diskusi kita di Growing Together bulan Februari. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Ini ya kita akan masuk sekaligus dalam review diskusi Februari. Tema keseluruhan kan untuk diskusi bulan Februari itu jatuh cinta Alkitab. Ada 4 topik yang kita bahas selama 4 minggu.
dari tanggal 8 sampai 3 sampai 8 Februari siapakah Alkitab masa kini. Lalu dari tanggal 8 atau minggu yang kedua tanggal 10 sampai 15 Februari Alkitab berbicara kasih. Lalu di minggu yang ketiga 17 sampai 22 Februari itu dengan topik bukan tema, dengan topik cara atau metode kasih Alkitab. Lalu di minggu yang terakhir atau minggu ini tanggal 24 Februari sampai 1 Maret di hari Sabtu besok dengan tema level up kasih Alkitab. Nah, kita akan bahas satu-satu ya untuk review satu-satu dari masing-masing topik. Eh untuk topik yang pertama kemarin siapakah Alkitab masa kini ada 3 pertanyaan yang kita diskusikan. Untuk pertanyaan pertama kan Alkitab adalah surat cinta Allah yang abadi untuk segala era. Sedalam apa Anda mengenal Alkitab berdasarkan firman-Nya? Bagikanlah bagian dari Alkitab yang menolong Anda memahami bahwa firman Tuhan tetap relevan dari masa ke masa termasuk pada era digital atau AI saat ini. Nah, dalam diskusi dari ketiga grup ini mendiskusikan atau menegaskan bahwa firman Tuhan tetap menjadi pedoman hidup yang kekal dan relevan di era digital atau era AI hingga saat ini ya, karena dapat menuntun, menghibur, dan membentuk iman melalui pengenalan, perenungan, serta pengaplikasian sehari-hari. Jadi, saya setuju dengan pendapat dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bahwa firman Tuhan itu tetap relevan ya. Jadi, perkembangan zaman itu menjadi alat untuk perkembangan teknologi bisa menjadi alat untuk kita bisa menikmati firman, sehingga firman tetap relevan di era digital sampai saat ini. Jadi, yang pertanyaan kedua, di hari Rabu dan Kamis itu carilah fakta-fakta tentang perkembangan Alkitab di era klasik digital sampai AI. Apa yang paling berkesan dari fakta-fakta perkembangan Alkitab tersebut yang memperdalam cinta Anda akan firman-Nya pada masa kini. Nah, dari hasil semuanya, peserta merefleksikan perkembangan dan pemanfaatan teknologi dari era klasik digital hingga AI sebagai bukti bahwa pemeliharaan Tuhan atas firman-Nya dan sebagai sarana mendorong pertumbuhan rohani. Sehingga perlu strategi bijak dalam pengelolaan atau mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi saya setuju bahwa eh, Tuhan tuh membuktikan ya, dia itu tetap memelihara firman-Nya itu tetap ada dan firman-Nya tidak akan pernah hilang. Ya dengan perkembangan teknologi yang ada itu Tuhan memakai hal tersebut sebagai kendaraan sehingga firman-Nya tetap ada. Tadi kalau di pertanyaan satu firman-Nya tetap relevan sehingga tetap bisa dinikmati untuk kita saat ini dan alat-alat digital perkembangan alat-alat digital saat ini perkembangan teknologi itu juga bisa menjadi alat atau sarana untuk kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani dengan menikmati firman Tuhan di era teknologi saat ini. Jadi kita harus bijak dalam mengelolanya. Lalu pertanyaan terakhir di topik yang pertama, yaitu apa tantangan yang Anda hadapi dalam memastikan generasi era ini dan masa depan untuk dapat mengenal dan jatuh cinta akan firman-Nya secara mendalam. Bagikan tips, trik dalam menghadapi tantangan tersebut secara praktis. Dari hasil diskusi menyoroti perlunya pendekatan kreatif ya. Jadi ini untuk generasi sekarang ini atau generasi yang akan datang dari hasil diskusi ketiga grup ini sangat apa ya sangat sangat menekankan akan adanya pendekatan kreatif dalam menanamkan kecintaan firman Tuhan dengan cara yaitu pemanfaatan media digital dengan komunitas rohani yang relevan ya relevan dengan anak muda saat ini ya dan dengan keteladanan dari keluarga berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi media digunakan, komunitas digunakan, juga keluarga keteladanan dalam keluarga itu juga diperlukan dalam memastikan untuk generasi sekarang itu bisa mengenal dan jatuh cinta kepada firman Tuhan. Yes, saya setuju dengan hal ini dan kiranya ini bisa menjadi kita diaplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk di dalam topik yang kedua. Bapak Ibu, topik yang kedua di minggu yang kedua itu tentang Alkitab berbicara kasih. Itu sama, ada 3 pertanyaan yang kita diskusikan. Pertanyaan pertama di hari Senin dan Selasa itu kita diminta untuk memilih satu pasal atau perikop dalam Alkitab yang berbicara tentang kasih. Lalu kita diminta untuk PA terlebih dahulu ya. Lalu membagikan PA tersebut formatnya ayat yang berbicara kasih paling keras kepada kita masing-masing tuh ayat apa saja. Lalu diminta untuk menjelaskan itu
bagaimana itu menjadi berkat dan menjadi pelajaran penting. Lalu kita diminta untuk menuliskan aplikasi sebagai komitmen. Dan dari diskusi, peserta menyadari bahwa ini dari semua rangkuman ya, dari rangkuman ketiga grup ini didapatkan bahwa kasih sejati itu berasal dari Allah. Jadi semuanya setuju bahwa kasih yang sejati itu berasal dari Allah dan kasih itu lebih besar dari iman serta lebih besar dari pengharapan. Itu dari 1 Korintus 13 ayat 3. Dan kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 kemarin juga didiskusikan bahwa kasih kalau tidak di apa ya kasih kalau tidak dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya kasih itu akan menjadi mati ya. Lalu serta kasih itu melampaui batasan pribadi dengan mengampuni dan mengasihi tanpa pamrih. Ya ini diwujudkan dalam kehidupan Kristus Yesus dan kita mencontoh bagaimana Yesus yang telah mengampuni dan mengasihi tanpa pamrih dalam kehidupan kita. Ya ini yang pertama review yang kita dapat. Lalu yang pertanyaan yang kedua itu di hari Rabu dan Kamis kita diminta untuk mencari bahan-bahan media Alkitab yang membahas atau membicarakan tentang kasih dalam Alkitab. Ini Bapak Ibu diminta untuk mencari bisa berupa audio, visual maupun audio visual. Lalu kita diminta untuk memberikan tanggapan terhadap media yang sudah kita pilih dan diminta untuk memberikan tanggapan bagaimana hal itu bisa menolong kita memahami kasih dalam Alkitab dan diminta untuk berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain. Jadi dari hasilnya ini review yang didapatkan bahwa peserta itu banyak menyoroti bahwa kasih sejati menurut Alkitab bukan sekadar perasaan atau kata-kata, tetapi tindakan nyata yang tidak bersyarat berasal dari Allah menjadi identitas orang percaya. Benar bahwa kasih itu adalah identitas bagi orang percaya dan hanya dapat diwujudkan dengan mengandalkan Tuhan. Ya tanpa kita mengandalkan Tuhan, kasih kita hanya berdasarkan kasih diri sendiri atau hanya berdasarkan perasaan diri. Tapi ketika itu berasal dari Tuhan, itu akan menolong kita. Nah, ini Bapak Ibu beberapa ini ya media yang Bapak Ibu pilih. Jadi ini hanya screenshot saja, bukan tidak bisa di-play. Masih banyak media yang lainnya, tetapi ini hanya sebagian yang dipilih oleh Bapak Ibu. Ini kami hanya tampilkan. Terima kasih Bapak Ibu kemarin sudah mengeksplor ya, mencari bahan-bahan medianya. Dan di pertanyaan terakhir di topik yang ketiga di hari Jumat dan Sabtu eh, kita diminta untuk memanfaatkan ChatGPT untuk mengevaluasi seberapa dalam kita mendengarkan dan memahami firman Tuhan terkait kasih dan dari kitab yang sudah kita pilih di hari Senin dan hari Selasa kemarin. Kita diminta untuk praktek untuk menuliskan promptingnya atau perintahnya demikian. Saya adalah orang Kristen yang cinta Alkitab. Saya sudah melakukan PA tentang kasih dari kitab yang sudah Bapak Ibu pilih selama atau perikop yang sudah Bapak Ibu pilih ya di hari Senin dan Selasa. Lalu kita diminta untuk memberikan pertanyaan 5W 2H untuk menolong kita semua dalam mengevaluasi maupun menginvestigasi apakah kita sudah memahami firman Tuhan tentang kasih dari kitab maupun pasal yang sudah kita pilih. Dari hasil rangkuman ketiga grup ini asalnya didapatkan untuk diskusi itu menegaskan bahwa kasih adalah esensi dari iman Kristen yang harus dipraktikkan dengan nyata meskipun penuh dengan tantangan ya. Karena kasih tidak bisa dilakukan ya kasih itu kata yang mudah tetapi susah dipraktekkan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami kemarin ada beberapa sharing juga mengalami yang demikian dan Alkitab GPT itu membantu kita untuk merefleksikan tetapi harus diimbangi dengan studi pribadi serta komunitas. Jadi tidak hanya berhenti kita apa ya as is dengan apa yang ada di dalam ChatGPT, tetapi kita harus juga diimbangi studi pribadi karena kita sudah melakukan studi pribadi terlebih dahulu di hari Senin dan Selasanya, lalu juga sudah kita diskusikan bersama komunitas di grup ini dan itu penting. Semoga ini bisa menolong kita untuk bisa menikmati Alkitab dengan AI ya, khususnya ChatGPT atau dengan AI lainnya. Demikian Bapak Ibu, itu di topik yang kedua. Topik kedua dari Senin sampai hari Sabtu. Lalu kita masuk di topik yang ketiga yang kita bahas terkait cara atau metodologi Alkitab. Sama ada 3 pertanyaan yang kita diskusikan. Dan untuk pertanyaan hari Senin dan Selasa itu kita diminta untuk menggali dalam Alkitab mendalami metode cara yang digunakan para tokoh untuk memastikan firman Tuhan dikasih oleh umatnya.
Lalu kita diminta untuk mendiskusikan salah satu cara atau metode yang efektif untuk menyebarkan, mempelajari atau membagikan firman Tuhan dari Alkitab. Dan kita diminta untuk memberikan referensi ayatnya jelas. Lalu kita menjelaskan dampak pelajaran penting atau dari metode atau cara yang sudah kita dapatkan tersebut. Dari hasil diskusi peserta menunjukkan bahwa metode terbaik untuk memastikan firman Tuhan dikasih oleh umat adalah melalui pengajaran yang berulang-ulang. Ini berdasarkan dari tokoh-tokoh di Alkitab ya. Kita mendapatkan bersama pengajaran yang berulang-ulang, keteladanan hidup yang dilakukan oleh para tokoh Alkitab, lalu melalui komunitas iman orang-orang percaya pada waktu itu serta penggunaan media modern. Ya, ini sudah berlangsung di saat ini ya. Saat ini penggunaan media yang modern itu khususnya untuk menjangkau generasi masa kini. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab itu setidaknya pengajaran berulang-ulang, keteladanan hidup dan komunitas yang mereka terima atau komunitas orang-orang percaya. Dan terima kasih Bapak itu sudah mendiskusikan hal ini dan sudah mencari ya di dalam Alkitab. Lalu pertanyaan Rabu dan Kamis, metode apa yang bisa Anda gunakan dalam mendalami Alkitab? Ini terus lalu kita diminta untuk menjelaskan bagaimana metode tersebut untuk membantu kita untuk memahami firman Tuhan secara mendalam, sistematis maupun akurat. Kemarin ada beberapa banyak peserta yang juga ini ya men-sharingkan apa metode-metode yang selama ini digunakan di dalam memahami Alkitab. Beberapa peserta metode yang digunakan tuh ada yang membaca berulang-ulang, ada yang menggunakan observasi kontekstual atau konteks secara kontekstual, lalu ada yang merefleksikan secara pribadi, ada juga yang memanfaatkan teknologi, dan ada juga yang didiskusikan bersama dengan komunitas atau komunitas gereja maupun komunitas PA dalam memahami Alkitab secara mendalam, sistematis dan akurat. Ya, Bapak Ibu terima kasih ya kemarin boleh sharing. Kiranya ini kita bisa saling berbagi dan bisa saling menolong. Mungkin ada yang mencoba dengan metode dari peserta yang lainnya, boleh saja dicoba. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang paling baik. Tapi semuanya itu tujuannya kita bisa secara pribadi benar-benar bisa menikmati firman Tuhan dengan baik dan secara mendalam. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga dari hari Jumat dan Sabtu itu kita diminta untuk membagikan bagaimana kita mengasihi atau menikmati Alkitab setiap waktu gitu, dengan cara atau metode yang digital atau yang AI. Lalu membagikan juga bagaimana tantangan yang dihadapi serta solusinya. Lalu dari hasil diskusinya, peserta menggunakan teknologi digital dan AI untuk belajar Alkitab. Ya, pasti sekarang banyak yang menggunakan teknologi digital, aplikasi maupun situs-situs maupun alat digital lainnya, dan juga AI untuk belajar Alkitab supaya mereka dapat menikmati dengan mudah. Tetapi juga menyadari adanya resiko seperti ketergantungan dan gangguan. Gangguan ini banyak ya Bapak Ibu kemarin yang mendiskusikan terkait gangguan ini ya, karena banyak media yang kita dapatkan di gadget yang kita kita miliki, sehingga ketika kita buka gadget banyak distraksi, banyak eh, notif yang masuk, banyak hal lah yang didapatkan atau dialami selama gangguan yang dialami selama menikmati Alkitab dengan alat-alat digital ini. Jadi, dengan hal itu penting untuk menyeimbangkan teknologi dengan bimbingan Roh Kudus, karena kemarin banyak yang menyebutkan bagaimana solusinya itu perlu melibatkan Roh Kudus untuk membimbing kita, karena dengan adanya Roh Kudus yang menolong itu kita akan bisa fokus, kita akan bisa mendapatkan kebenaran. Roh Kudus yang akan membukakan kebenaran firman Tuhan. Kemarin gangguannya juga banyak juga informasi-informasi yang mungkin saja melalui media-media elektronik ini yang tidak benar. Jadi perlu atau ada hal-hal informasi yang menyesatkan. Jadi perlu ada bimbingan Roh Kudus untuk bisa mengerti kebenaran dari bahan-bahan yang kita dapatkan. Ya, itu terkait topik yang ketiga, pertanyaan terakhir. Jadi ada hal yang kita diskusikan. Terima kasih sudah mendiskusikan. Kiranya ini menolong kita semua. Lalu kita masuk di dalam topik yang keempat terkait level up kasih.
Alkitab. Nah, ini sudah dua pertanyaan kita diskusikan, dan untuk pertanyaan satu dua sudah didiskusikan. Untuk pertanyaan yang ketiga masih dalam proses diskusi saat ini dan besok. Untuk pertanyaan pertama ini kita diminta ini membagikan ayat firman Tuhan yang menginspirasi kita dan bagaimana ayat tersebut berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari hasil yang di-sharingkan oleh peserta dari semua grup ini didapatkan bahwa eh, menegaskan bahwa memperdalam hubungan dengan Alkitab berarti menghidupi firman Tuhan. Jadi memperdalam itu tidak hanya kita belajar berhenti belajar, tapi juga menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dasar ayatnya itu dari Yakobus 1:22, lalu ada 2 Timotius 3 ayat 16, lalu juga untuk mencari kerajaannya dari Matius 6 ayat 33, lalu menghidupi dalam iman, ya, hidup di dalam iman dari Galatia 2 ayat 20 dan Yakobus 2 ayat 26, serta bersandar padanya dalam setiap tantangan dari Filipi 4 ayat 13, Mazmur 23, dan juga 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas sharing yang sudah diberikan terkait ayat firman yang menginspirasi dalam kehidupan Bapak Ibu dan rekan-rekan masing-masing. Ya, kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan kita dan menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita dalam segala hal. Oke? Dan untuk pertanyaan yang kedua, di hari Rabu Kamis, di tengah kemajuan teknologi, apa saja yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga keintiman dengan Alkitab? Ceritakanlah tantangan dan peluang yang Anda temukan. Nah, beberapa tantangan yang disebutkan peserta dalam diskusi ini ketika menjaga keintiman dengan Alkitab antara lain yaitu distraksi digital itu sendiri, ya, gangguan dari dari alat-alat digital yang dimiliki, lalu juga ada kesibukan dan perubahan pola ibadah. Jadi perubahan pola ibadah, ya, karena kemarin dengan alat digital kita bisa beribadah dimanapun dan kapanpun bersekutu bersama. Jadi itu juga salah satu jadi tantangan untuk bisa tetap fokus ketika kita beribadah. Lalu sebaliknya, peserta sepakat bahwa jika alat atau teknologi digunakan dengan baik, teknologi itu justru dapat memperkaya pemahaman karena kita sudah bisa mengakses bahan-bahan kekristenan, bahan-bahan yang terkait Alkitab dengan mudah, lalu bisa memperluas akses kita, karena akses kita bisa mendapatkannya tidak hanya di kalangan lokal, tapi kita bisa mengakses yang bahan-bahan yang ada di luar negeri, yang ada di tempat lain itu dengan mudah, serta bisa memperkuat komunitas rohani dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena komunitas ini dulu kalau orang untuk berkomunitas, untuk bisa bersekutu tuh harus kumpul dalam satu tempat, tapi sekarang kita bisa berkomunitas atau berkumpul tuh melalui seperti kita saat ini, ya, dengan Zoom atau dengan Google Meet, secara online lah kita bisa berkomunitas bersama, bersekutu, kita bisa ber-PA dan sebagainya. Ya, itu salah satu kekuatan teknologi ketika kita bisa menggunakannya dengan bijak. Jadi Bapak Ibu, mari kita menggunakan teknologi dengan bijak. Dan untuk pertanyaan terakhir masih kita diskusikan, belum ada review yang saya dapatkan. Tapi kiranya hal-hal yang sudah kita diskusikan ini menolong kita. Ternyata menarik sekali, dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang senantiasa antusias, terima kasih. Bapak Ibu yang selama ini belum berdiskusi, mari ikut berdiskusi bersama. Yang selama ini hanya menyimak saja, silahkan Bapak Ibu nanti bisa ikut berdiskusi, karena dengan ikut berdiskusi maka kita juga akan menolong rekan yang lain untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Mungkin ada pola pandang yang baru dari sudut Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu untuk review, dan ini ada beberapa yang kita dapatkan dari diskusi ini. Ada sharing pendapat di bulan ini, lalu juga ada quote. Ini ada story of life. Jadi ini kesaksian dari Bapak Ibu yang kami gunakan. Kami minta izin untuk sebagai bahan story of life. Lalu juga ada quote dari diskusi Bapak Ibu yang kemarin kami minta izin untuk kami jadikan quote. Jadi seperti ini. Silakan nanti bisa Bapak Ibu dicek di ini, ya, media sosial di Sabda MLC.
di Facebook maupun di Facebook maupun di Instagram.